Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, mubah. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ya. ada sebagian orang mengatakan karena ayat tadi bahwa setiap umat itu ada rasul. Ya. Apakah kaum Hucu, Buddha Gautama itu juga disebut rasul mungkin karena nggak tercover gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya umroh itu para guide itu mengatakan kalau nggak ziarah kubur Nabi, Nabi akan mengatakan tahu kenapa nggak ziarah saya waktu ke Madinah. Apa betul hadis itu? Yang keempat, ketiga, di Lombok itu terjadi penyerangan rumah Ahmadiyah. Kemudian akhir-akhir ini terjadi penyerangan ke rumah teman-teman salaf oleh yang mengatakan ya ini Wahabi. Mohon penjelasan. Ya. Yang pertama, tidak boleh mungkin. Nah, bilang saja wallahu a'lam. Ya kan? Konghucu segala macam. Kalau melihat ajarannya seperti itu, ya jelas mana mungkin Allah mengajarkan seperti itu. Ya kan? Bahwa pasti ada nabi, ya kan kita tidak tahu tuh Konghucu itu termasuk kaum yang mana, umat yang mana. Maka ucapkan oleh kita wallahu a'lam. Yang kedua, ini dusta atas nabi, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi, ziarah ke makam Nabi tidak wajib. Afdoliyah, keutamaan, tidak tercela ketika tidak dilakukan. Ya. Yang penyerangan tadi apa? Pertanyaannya? Rumahnya Ahmadiyah. Iya, pertanyaannya apa? Ini menyerang balik ke teman-teman salaf. Oleh yang mengatakan ini aliran sesat. Ya, versi mereka ya. Bahwa Ahmadiyah itu sesat, ya insya Allah kita semua sepakat. Ya. Lalu kemudian menyerang ikhwan salaf kita di sana, apa yang mereka anggap sesat? Ya. Sholat 5 waktu sama berjamaah. Ya. Yang diajarkan oleh hewan-hewan kita di sana kan sama dengan kita. Jangan melakukan berbagai macam bid'ah. Ya itulah subhat ya. Karena subhat ya tentu mereka merasa benar, tentu tidak terima. Ya seperti tadi. Dalilnya apa tadi? Sing waras ngalah. Ya udah ngalah aja. Apakah dengan demikian bahwa Muhammad bin Abu Bakar terkena syubhat? Iya, tapi kan hilang. Maksud bahwa para sahabat tidak ada yang terkena syubhat itu seperti syubhat Khawarij, syubhat Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, nggak hilang. Terus turun-temurun dibela. Adapun syubhatnya sahabat hilang. Ya kesalahan Abu Bakar dan Umar mengatakan haji tamattu tidak ada, ya jelas syubhat kan? Tapi hilang. Nggak ada yang belain. Termasuk kesalahan Aisyah mengatakan sutra sholat itu nggak ada, hilang kan? Kesalahan Ibnu Umar yang mengatakan bahwa mandi junub wanita itu seluruh rambut harus basah, hilang kan? Termasuk Ibnu Mas'ud yang mengatakan tidak boleh nikah dengan wanita ahlul kitab, hilang. Berbeda dengan Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, tidak hilang. Terus dipelihara dan dibela, didakwahkan. Itu bedanya. Bukankah tidak boleh memerangi seorang muslim yang sudah bersyahadat? Iya, kalau syahadatnya batal gimana? Kalau syirik kan syahadatnya batal. Berarti boleh diperangi. Gitu ya. Ya jangankan syirik, dia bersyahadat tidak syirik, tapi melakukan beberapa hal, boleh diperangi kan? Misalnya bugot, memberontak, gitu. Yang kita bahas tadi kan dua kelompok kaum muslimin. Adapun penguasa dengan rakyat boleh, karena rakyat ini membangkang, bugot,
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tadi, bolehnya seorang muslim untuk menikahi wanita dari ahli kitab. Apakah mereka itu di masa Nabi SAW ketika ayat itu ada dalam kemauan bahwa kita boleh menikahi mereka? Ya. Itu keadaannya mereka sama seperti yang sekarang. Yang sekarang kan mereka ahli kitabnya Tuhan itu bukan hanya Allah, Ustaz. Ya. Apakah ayat itu masih berlaku pada kita sekarang? Ya. Ketika di zaman Nabi, orang-orang Nasara apakah sudah mengatakan bahwa Yesus itu anak Tuhan? Sudah apa belum? Sudah, orang ayatnya ada. Ya. Laqad kafarul ladina qalu, sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga, bahwa Isa itu anak Allah. Langit hampir pecah, gunung hampir meledak, bumi hampir belah ketika mendengar ada orang mengatakan Allah punya anak. Itu kan ada di surat Maryam. Berarti hari itu di zaman Nabi, orang-orang Nasara sudah mengatakan Isa anak Allah. Ya jelas kafir. Tapi Nabi yang membolehkan. Ayat Al-Quran di awal-awal surat Al-Ma'idah kan, nisa'uhum hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum gitu. Tapi nasihat para ulama, jangan gegabah. Artinya jangan mentang-mentang boleh, ya. Ada muslimah pakai jilbab, pakai cadar, nggak dilirik, ya. Ini ahli kitab pakai rok mini, ya. Tentu tidak seperti itu. Dilamar malahan, ya kan? Maka Umar pernah menyuruh Hudzaifah dan Utsman bin Affan menceraikan istrinya. Dua-duanya ahlul kitab Yahudi. Apa kata Umar? Aku tidak mengharamkan yang halal, ini halal, tapi aku larang. Ya, Umar sebagai khalifah berat melarang kan? Kenapa? Aku khawatir, kalau bahasa kita ya, kaum muslimah nggak laku. Yahudi luar biasa cantiknya, ya kan? Cantik-cantik. Nah, maka dilarang oleh beliau. Ya. Maka jangan gegabah, jangan asal-asalan, jangan mentang-mentang. Ya mungkin bagi antum yang setahun 2 tahun di Amerika, 3 tahun 4 tahun di Eropa, tentu syahwat luar biasa. Cari dari mereka yang baik, yang akhlaknya bagus, ya, dinikahi. Setelah dinikahi, ya tentu qu anfusakum wa ahlikum nara, berlaku apa tidak? Ya berlakulah. Dan di mana-mana insyaallah mayoritas biasanya istri ikut suami. Nah, itu rahasianya, ya. Bagaimana cara ziarah kubur yang syar'i? Bolehkah mendoakan mayat dari atas kubur dengan mengangkat tangan? Boleh, tapi jangan menghadap ke mayat, jangan menghadap ke kuburan, tetap menghadap kiblat, ya. Berikan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Dan tujuan pokok jangan lupa. Tujuan pokok, tujuan inti, tujuan terbesar ziarah kubur apa? Ingat mati, itu tujuan yang paling besar. Adapun bersih-bersih, ya itu urusan yang sangat sepele kan, banyak petugas. Ya nyiram nggak dibutuhkan, ya kan? Kemudian mendoakan bisa dari manapun. Mosok mendoakan ibu saja harus ke kuburnya ibu, ya. Bisa setiap kali kita sujud, setiap kali kita berbuka puasa sepertiga malam dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya masalah fikih mungkin tentang sujud sahwi. Tadi kami sholat asar di kantor, sholat asar 3 rakaat. Salat asar 3 rakaat. Pada saat selesai sholat, salam mengingatkan Pak ini ulang 1 rakaat.
Jadi kita tambah satu, apakah benar kita tambah satu rakaat berdiri, terus setelah kita tasyahud, sebelum tasyahud kita sujud sahwi. Setelah sebelum salam. Sebelum salam, Ya. kita tahu sujud sahwi, baru salam. Apakah dan dalam sujud sahwi itu setelah berdiri dari apa dulu dari sujud sahwi kita tidak baca salam, tidak baca tasyahud lagi, langsung salam. Betul. Betul. Benar Ustaz ya? Betul. Rasulullah bukan cuma satu, Rasulullah malah kurang berapa? Kurang 2. Mestinya 4 rakaat, beliau 2 rakaat. Beliau seperti agak bingung begitu. Nah, para sahabat tidak ada yang berani bicara kecuali Dzul Yadain. Dia berani angkat bicara, "Ya Rasul, apakah sholat tadi dikosor?" Nabi mengatakan tidak dikosor. Kalau begitu kurang 2 ya Rasul. Setelah Nabi bertanya kepada yang lain dan mengiyakan betul kurang 2, maka Nabi menambah 2 lagi. Seperti tadi, sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Betul ya. Dan yang berikutnya Ustaz, Ya. sering terjadi sama kita itu pada saat sholat subuh, kita sebagai orang berkarya membangunkan keluarga dan orang-orang yang tinggal di rumah kita. Konsekuensinya kita ketinggalan sholat subuh sering terjadi. Karena kami harus pastikan mereka harus bangun kita tungguin, karena kita tungguin mereka harus bangun dan berangkat ke masjid baru kita berangkat. Kalau mereka cuma kita nggak bangun pasti mereka bangun, mereka tidak berangkat ke masjid. Sekarang subuhnya kan 4.37, 36 ya. Ya banguninnya jam 4.5 menit, jangan setengah 5 banguninnya, ya kan? Kalau banguninnya jam 4 kurang, insya Allah ditungguin di ini, ayo wudu dulu ditungguin sambil antum masih bisa sholat witir kan? Jangan mepet-mepet, ya jangan lah, ya, salah antum ya. Setengah jam sebelum azan. Udah ya. Kita ketika bersin di toilet kita mengucapkan alhamdulillah, terus karena merasa salah keluar lagi kata astagfirullah. Ya tinggal diingat-ingat sajalah bahwa ada kata-kata yang ada kalimat-kalimat thayyibah yang tidak boleh kita ucapkan saat kita sedang buang air. Tapi ketika tidak sengaja ya sudah. Ya, diingat-ingat saja. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ustaz. Masalah membaca basmalah di kamar mandi ini Ustaz. Ini karena saya tanyakan ini hidup berhari-hari, soalnya di rumah saya, di kantor juga menjadi perdebatan. Kita pada saat berwudu di kamar mandi atau pada saat kita mandi junub, ini persoalan kita nggak bisa baca bismillah, mengatakan saya dengar tak boleh baca bismillah, itu haram. Jadi bingung kita. Sedangkan wudu itu harus mandi membaca bismillah, dan pada saat mandi itu harus membaca bismillah. Nah, bagaimana Ustaz? Ya, ini memang ada khilaf panjang ulama, tapi yang rajih insyaallah yang tidak boleh membaca bismillah dan seterusnya adalah ketika sedang buang air kecil atau air besar. Adapun di tempat ya nggak masalah. Ya, ini yang rajih insyaallah. Karena kita tahu bahwa di zaman Nabi apakah ada toilet seperti kita? Insyaallah belum kan? Banyak riwayat Nabi buang hajat itu keluar rumah ya, padang pasir ya kan. Riwayat banyak seperti itu. Maka Nabi melarang jangan buang hajat di bawah pohon, di pinggir jalan dan seterusnya. Ini menunjukkan kebiasaan para sahabat termasuk beliau buang hajat ya di luar. Ini kan 1400 tahun yang lalu ya. Berarti tidak ada tempat seperti ini. Nah, sekarang kita ada tempat seperti itu. Berarti ada hukum baru, ya kan nggak mungkin ada hukum baru. Maka sekali lagi, yang tidak boleh baca bismillah adalah ketika sedang buang air. Ya, asal tidak sedang
buang air. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.